Kisah dibuka dengan memperlihatkan suasana kota Jakarta pada tahun 1973. Seorang pria turun dari bus dengan menenteng tas kecil berbahan kain beserta stand lukisan terbuat dari kayu. Pria tersebut terlihat asing berada di kota besar itu. Maklum, dia adalah orang desa. Pria berambut gondrong tersebut bernama Yuda. Yuda adalah seorang pelukis yang mencoba mengadu nasibnya ke Jakarta, berharap mendapatkan peruntungan di sana. Di waktu yang bersamaan di dalam sebuah rumah, terlihat pula sepasang suami istri, yaitu Mariam dan suaminya bernama Roy. Saat itu mereka berdua yang baru saja hendak sarapan, tiba-tiba dikejutkan dengan suara telepon yang berdering di ruangan tersebut. Roy yang saat itu mengangkat telepon, mendapatkan kabar dari mitra kerjanya tentang pengelolaan sebuah proyek. Kondisi keuangan keluarga mereka belakangan ini sedang mengalami situasi yang sangat sulit, di mana proyek yang diharapkan Roy tak kunjung ia dapatkan. Hal itu membuat Roy kerap memperlakukan istrinya tersebut dengan perlakuan yang sangat kasar. Ini apaan sih? Di sisi lain, Yuda yang baru saja tiba di sebuah perkampungan lalu bertanya pada seorang pemilik warung kalau rumah yang berada di ujung jalan tersebut apakah telah sesuai dengan alamat yang tertera pada kertas yang ia bawa. Setelah pamit pada pemilik warung, ia lalu masuk ke dalam rumah itu, di mana rumah itu akan menjadi tempat tinggalnya sementara selama ia berada di Jakarta. Beberapa hari setelah tinggal di rumah tersebut, Yuda mencoba melukis sesuatu pada papan kanvas yang ada di depannya. Namun ketika menyapukan kuas pada kanvas dengan objek seorang wanita, tiba-tiba ia merasa kesal dengan dirinya sendiri karena tak mendapatkan inspirasi pada objek wajah lukisannya tersebut. Di tengah kekesalannya itu, tiba-tiba Yuda melihat wanita cantik menggunakan gaun merah melintas tepat di depan rumah, yaitu Mariam. Kedua pandangan mata mereka saling bertatap satu sama lain. Tatapan itu membuat Yuda merasakan ada sesuatu yang istimewa pada Mariam. Saat itu juga Yuda segera keluar dari rumah dan diam-diam mengikuti Mariam dari belakang. Sementara itu di tempat lain, Roy mengunjungi seorang pria berkepala pelontos bernama Ozzy. Ozzy adalah seorang mafia yang memiliki bisnis pinjaman dana tunai dengan mempekerjakan beberapa debt collector. Namun bagi para peminjam yang tak dapat mengembalikan pinjaman mereka tepat waktu, akan disiksa bahkan dibunuh oleh Ozzy jika pinjaman itu tak segera diselesaikan. Saat itu Roy memberikan sebuah amplop yang hanya berisikan setengah dari pengembalian uang pinjamannya, membuat Ozzy marah ketika Roy bermaksud untuk meminjam uang yang lebih banyak lagi, padahal pinjaman sebelumnya belum ia lunasi. Roy lalu mengatakan pada Ozzy kalau dia berjanji akan melunasi semua utang-utangnya tersebut hanya dalam waktu beberapa hari saja. Ia mencoba meyakinkan Ozzy kalau ia pasti akan memenangkan tender sebuah proyek dan bersedia mengembalikan uang itu bahkan dengan bunga yang sangat besar. Pada akhirnya, Ozzy pun sepakat dan mengambil tas berisikan uang tunai, lalu ia berikan pada Roy sembari mengancamnya untuk mengembalikan uang tersebut secepatnya. Sementara itu Mariam yang mengunjungi makam ayahnya, kembali teringat semua kenangannya bersama dengan sang ayah. Hal itu membuatnya menangis dan terlihat sangat sedih. Setelah Mariam selesai ziarah di makam sang ayah, ia lalu segera pulang ke rumahnya saat itu juga. Namun tanpa ia sadari saat ia berada di makam, Yuda tengah mengikutinya hingga ia tiba di depan rumah. Dari kejauhan Yuda bersembunyi di bawah pohon lalu diam-diam melukis wajah Mariam. Karena ia merasa kalau Mariam adalah model sempurna yang selama ini ia cari untuk objek lukisannya. Namun ketika sedang asik melukis, Yuda tiba-tiba kaget ketika Mariam muncul tepat di belakangnya. Loh, Ikutin saya. adalah pelukis. Bisa buatkan saya lukisan dengan orang yang saya cintai? Malam harinya ketika Mariam melihat sang suami telah pulang ke rumah, ia meminta izin pada suaminya itu untuk dilukis oleh seorang pria. Namun Roy bukannya mengizinkan permintaan istrinya tersebut, malah sebaliknya ia kesal pada sang istri dengan mengatakan kalau saat ini kondisi keuangan mereka sedang terpuruk. Bagaimana bisa istrinya tersebut menghambur-hamburkan uang hanya demi untuk sebuah lukisan? Namun ketika Mariam mengatakan kalau lukisan itu diberikan secara gratis, tentu saja Roy pun setuju. Di keesokan harinya Mariam yang telah mendapatkan izin dari sang suami, ia lalu mendatangi rumah Yuda dan di sanalah awal perkenalan mereka. Setelah itu Mariam memperlihatkan sebuah foto yang terlihat usang, di mana foto itu adalah foto kenangan sang ayah di masa muda dulu. Di dalam ruangan itu Mariam bercerita kalau ayahnya tersebut adalah sosok seorang ayah yang sangat baik dan sangat menghormati wanita. Dulu waktu Mariam masih kecil, ayahnya juga sempat mengajarinya ilmu bela diri.
Semenjak pertemuan itu, Maryam dan Yuda terlihat sangat dekat. Bahkan tanpa terasa mereka menghabiskan waktu bersama, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Suatu hari, Roy menelpon rumahnya dan ia bertanya pada pelayan di mana keberadaan Maryam saat itu. Pelayan tersebut dengan terbata-bata menjawab kalau Maryam pergi ke rumah seorang pelukis bernama Yuda. Dilukis di mana? Di rumah pelukisnya, Tuan. Sudah berapa hari ya? Beberapa hari. Iya. Lalu, mereka berduaan aja di rumah itu. Aduh, gimana? Nggak tahu, Tuan. Iya, Tuan. Kata orang-orang sih begitu. Ketika mendengar jawaban dari pelayan kalau istrinya tidak pulang selama beberapa hari, saat itu juga Roy mulai berpikir kalau istrinya tersebut sedang berselingkuh. Pada akhirnya dengan terpaksa, ia pulang lebih awal untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika ia baru saja tiba di depan rumahnya, anak buah Ozzy datang. Bang Oji pengen ketemu. Oke bang, siap. Mendapatkan ancaman dan siksaan fisik dari Ozzy membuat Roy segera menelpon rekannya untuk memastikan apakah proyek tersebut berhasil mereka dapatkan. Namun rekannya di seberang sana menjawab dengan mengatakan kalau ternyata proyek itu telah dibatalkan karena melanggar hukum. Dan lebih parahnya lagi, beberapa rekan mereka telah ditangkap oleh polisi. Ozzy yang kini menyadari kalau proyek yang dijanjikan oleh Roy itu telah dibatalkan, membuat Ozzy terlihat sangat marah. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memotong jari tangan Roy saat itu juga. Orang janjian pakai kelingking kan? Bang, saya bisa jual rumah lu. Rumah lo. Sementara itu Maryam yang baru saja pulang diantar oleh Yuda, kemudian masuk ke dalam rumah dan meletakkan hasil lukisan foto dirinya bersama sang ayah. Namun tanpa ia sadari, seorang pria yang menggunakan penutup kain hitam pada wajahnya tengah mengawasi Maryam dari sudut ruangan. Setelah menatap beberapa lukisan tersebut, Maryam lalu segera beranjak ke arah ruang makan. Namun tiba-tiba saat itu Yuda yang ternyata masih berada tak jauh dari rumah Maryam tiba-tiba kaget ketika mendengar teriakan Maryam dari dalam rumah. Khawatir dengan apa yang terjadi pada Maryam, akhirnya dengan terpaksa ia masuk dan mencoba menenangkan Maryam yang masih saja terus menangis histeris menyaksikan kucingnya itu mati dengan sangat mengenaskan. Saat itu pelayan atau si Bibi yang juga kaget melihat teriakan Maryam lalu dengan buru-buru masuk ke ruang tamu. Namun si Bibi malah melihat seorang pria sedang memeluk majikannya tersebut. Ya, ada apanya? Maafnya. Saat itu Maryam pun menyuruh Yuda untuk segera keluar dari sana, karena ia tak ingin hal itu malah menyebabkan kesalahpahaman pada semua orang. Beberapa saat kemudian Roy yang baru saja pulang melihat istrinya sedang terduduk lunglai di anak tangga. Saat itu juga Maryam mengatakan pada Roy kalau kucing peliharaan mereka ia temukan telah mati dengan kondisi kepala tanpa badan di atas meja. Roy yang mendengar hal itu juga sempat kaget dan ia kini sadar kalau yang melakukan itu adalah anak buah suruhan Ozzy, di mana hal itu adalah sebuah bentuk ancaman agar Roy mau merayu istrinya untuk menjual rumah mereka. Namun ketika Roy memberanikan diri mengatakan pada Maryam kalau rumah mereka harus segera dijual, Maryam pun kaget dan tentu saja menolak permintaan suaminya itu, karena rumah tersebut satu-satunya kenangan yang tersisa dari ayahnya. Mendengar permintaannya itu tak dikabulkan, membuat Roy menuduh Maryam kalau Maryam telah selingkuh dengan Yuda. Itulah mengapa Maryam tidak peduli lagi dengannya. Setelah mengatakan itu, Roy dengan kesal lalu meninggalkan rumah dan mengabari Ozzy kalau Maryam tidak mau menjual rumah itu. Saat itu juga Ozzy yang mendapatkan akal, mencoba mempengaruhi Roy dengan mengatakan kalau Maryam mati, maka kepemilikan rumah itu sudah pasti akan jatuh ke tangan Roy. Ozzy lalu meminta kesepakatan pada Roy untuk merencanakan pembunuhan pada Maryam, lalu menculik Yuda yang juga dianggap telah berselingkuh dengan istrinya. Lalu Ozzy membuat kronologi rekayasa dengan membuat semua orang percaya kalau Maryam tewas karena telah dibunuh oleh Yuda. Pada akhirnya di malam itu juga, Maryam dan Yuda diculik.
Di sisi lain, Roy yang sedang menginap di hotel, di mana ia merasa sangat bersalah karena sudah terlanjur bertindak tanpa berpikir terlebih dulu dengan keputusannya itu. Di mana ia kembali teringat dengan janji-janji yang pernah ia ucapkan saat menikahi Maryam dulu. Dengan penuh penyesalan, ia lalu menelpon Ozzy untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut dan memohon pada Ozzy untuk tidak menyakiti Maryam. Namun utang tetaplah utang. Saya mau dia hidup, Bang. Ya udah telat lah sekarang. Apapun yang abang mau, saya pasti akan jalanin, Bang. Tolong. Sampai akhirnya semua anak buah Ozzy mulai memperkosa Maryam satu persatu secara bergantian. Sementara itu Yuda yang kedua tangannya terikat tak bisa melakukan apa-apa selain mendengar teriakan Maryam yang terus meronta-ronta kesakitan. Dalam keadaan tak berdaya, Maryam yang memiliki ilmu bela diri karena pernah dilatih oleh ayahnya, dengan gerakan cepat membalikkan situasi tersebut dengan menghajar komplotan anak buah Ozzy dan mencoba melarikan diri saat itu juga. Maryam yang berhasil kabur karena telah diselamatkan oleh Yuda, hanya terus berlari dan berlari hingga ia tiba di sebuah jembatan. Saat itu juga tepat di belakangnya, ia melihat sebuah mobil berjalan menuju ke arahnya. Ia melambai-lambaikan tangannya ke arah mobil tersebut, berharap ia mendapatkan bantuan dan tumpangan. Namun tiba-tiba Padahal laki lu udah nangis-nangis minta tolong sama gua. Terus nih cewek mau diapain, Bos? Udah lu balik ke kali sana. Iya, Bos. Yuda yang juga berhasil kabur melihat peristiwa pembunuhan itu dari ujung jembatan. Ia tak sanggup lagi untuk menolong, karena luka tusukan pada perutnya membuatnya harus terkapar tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ia ditemukan dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Yuda menceritakan semuanya kepada para petugas kalau ia melihat Maryam telah dibunuh dan dibuang di bawah jembatan di kawasan Ancol. Namun ketika polisi mencoba menelusuri lokasi kejadian, tetap saja polisi tak dapat menemukan jasad Maryam, sekalipun mereka telah menelusuri sepanjang sungai yang berada di bawah jembatan. Sementara itu Roy yang sedang tidur di dalam rumah, tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara kucing dari segala penjuru ruangan kamar. Ketika dia mencoba turun menuruni anak tangga, dia pun kaget dan terjatuh ketika ia melihat kucing peliharaan mereka yang telah mati berjalan ke arahnya dengan tubuh yang berlumuran darah. Dan ketika ia mencoba berdiri dan menganggap kalau hal itu hanyalah halusinasi belaka, di sisi lain beberapa warga desa yang saat itu sedang berada di warung mulai bergosip miring tentang arwah Mary yang kerap menghantui warga ketika mereka melewati jembatan. Pulang dari rapat kelurahan, ada perempuan di pinggir jembatan. Bajunya merah. Beberapa waktu kemudian Roy yang terus saja didesak oleh Ozzy untuk segera mengganti pinjamannya hanya bisa meminta waktu pada Ozzy untuk bersabar. Di malam harinya seorang pria yang terlihat sedang mabuk melewati jembatan Ancol tersebut, yang tak lain adalah anak buah Ozzy. Ia lalu turun dari mobilnya dan masuk ke dalam hutan untuk buang air kecil tepat di bawah pohon. Tak lama berselang, ia mendengar suara cekikikan dari penjuru hutan. Dan sementara itu Yuda yang sudah pulih dari lukanya mulai mengalami mimpi buruk, di mana dalam mimpinya ia melihat Maryam yang tengah mencoba membunuhnya. Dan ketika ia terbangun, ia tersadar kalau itu ternyata hanyalah mimpi. Di keesokan harinya semua orang menyaksikan dua mayat pria tergantung di lokasi jembatan. Mereka yang menyaksikan itu mulai khawatir dan takut, di mana mereka menyadari bahwa itu adalah ulah arwah Maryam yang bergentayangan memakan korban. Anak buah Ozzy yang lain yang masih tersisa juga mulai merasa takut karena melihat dua orang rekan mereka telah tewas dengan sangat mengerikan. Namun Ozzy yang tak percaya dengan tahayul mengatakan kepada anak buahnya tersebut kalau hantu itu tak ada.
Malam kedua setelah kematian 2 orang anak buah Ozzy, Maryam kembali datang dan membunuh satu persatu anak buah Ozzy yang masih tersisa, di mana pelampiasan dendam Maryam disaksikan oleh Ozzy saat itu juga. Ozzy yang kini percaya kalau arwah Maryam sedang menuntut balas atas kematiannya, membuat Ozzy terlihat sangat ketakutan dan mengunjungi rumah Yuda saat itu juga, di mana ia berharap mendapatkan bantuan karena dia yakin kalau ia tinggal bersama Yuda, maka Maryam tidak akan menyakitinya. Kemudian Ozzy mengatakan pada Yuda kalau sebenarnya Roy lah dalang dari kematian Maryam. Roy meminta istrinya dibunuh agar dia bisa menjual rumah itu dan mengembalikan uang yang telah ia pinjam. Yuda yang terpengaruh oleh hasutan Ozzy tersebut seketika terlihat sangat marah, lalu ia mengunci Ozzy di dalam rumahnya dan pergi ke rumah Roy saat itu juga. Setibanya Yuda di rumah Roy, ia meminta agar Roy mau mengakui perbuatannya itu. Kalau tidak, arwah Maryam tidak akan tenang dan akan terus membunuh orang-orang yang tak bersalah. Namun Roy yang tak ingin masuk penjara tetap tak mau mengakui kesalahannya itu. Ia malah mengambil pisau belati dari dinding, lalu dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Setelah itu ia mengajak Yuda bertarung menggunakan belati, di mana hal itu ia rencanakan untuk mengundang perhatian semua orang, sehingga mereka mengira kalau Yuda masuk ke rumah Roy bertujuan untuk membunuhnya. Mendengar suara dan teriakan dari rumah Roy, warga desa datang dan masuk ke dalam, kemudian mulai menyalahkan Yuda. Namun Yuda mengatakan pada mereka kalau Roy lah yang telah membunuh Maryam. Dia mencoba meyakinkan para warga dengan mengatakan pada mereka kalau dia memiliki seorang saksi, yaitu Ozzy, yang saat ini sedang berada di rumahnya. Namun sial buat Yuda, di mana ketika ia dan para warga tiba di rumah, mereka melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka. Semua orang mulai curiga pada Yuda kalau dialah pembunuh Maryam dan juga semua orang-orang yang telah tewas. Namun Yuda membantah dengan mengatakan kalau dia memang pembunuhnya, sudah pasti dia tidak akan pernah mengajak mereka ke rumahnya. Namun tetap saja para warga tetap curiga pada Yuda. Menyadari kalau dirinya kini tertuduh menjadi seorang tersangka, membuatnya buru-buru keluar dari rumah itu sebelum para warga menyadari kepergiannya. Di keesokan harinya, polisi mengunjungi rumah Roy untuk melindunginya dari serangan Yuda yang kini dianggap sebagai tersangka. Ketika malam tiba, bulan purnama memperlihatkan sinarnya tepat di atas kepala. Hembusan angin malam terasa sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya, di mana seorang warga pemilik warung masih terus saja menjajakan dagangannya sembari mengistirahatkan kepalanya di atas meja. Pria itu lalu terbangun ketika ia mendengar suara siaran radio terputus-putus di atas rak dagangannya. Hal itu membuatnya terpaksa berdiri dan memperbaiki tuning panel pada perangkat radio. Namun tiba-tiba, Minta kopinya, Bang. Kopinya. Terima! Iya, saya terima. sementara itu di waktu yang bersamaan, Roy yang sedang berada di dalam kamar mendengar suara cakaran kuku dari atas plafon kamarnya. Roy pun yang penasaran dengan suara tersebut, lalu mencoba naik ke atas untuk mengeceknya. Dengan sangat ketakutan dengan apa yang ia lihat, Roy segera meninggalkan kamarnya tersebut, lalu turun ke bawah untuk melaporkan hal itu pada polisi yang sedang berjaga di bawah sana. Ketika para polisi naik ke atas untuk mengeceknya, tiba-tiba seorang pria menyuruhnya secara paksa masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, seorang pria memperkenalkan dirinya bernama Cotton. Cotton mengatakan pada Roy kalau dia adalah pemilik uang yang dipinjamkan Ozzy pada Roy. Dan sekarang karena Ozzy telah mati, maka sekarang utang-utang Ozzy menjadi tanggung jawab Roy. Cotton mengancam Roy dengan mengatakan jika kamu tidak mengganti uang-uang itu, maka aku akan membunuh ibu dan juga saudara kandungmu. Namun sebelum itu Cotton memerintahkan anak buahnya untuk mencari dukun pengusir setan untuk menyingkirkan arwah Maryam terlebih dahulu. Singkat cerita, Roy, anak buah Cotton bersama dengan pengusir setan, berjalan pelan menyusuri jembatan itu untuk memancing arwah Maryam keluar. Namun kekuatan arwah Maryam yang sangat kuat membuat dukun itu menyerah dan lari terpontang-panting meninggalkan lokasi itu. Dengan terpaksa anak buah Cotton melepaskan tembakannya ke arah Maryam. Setelah anak buah Cotton tewas, Roy terlihat sangat ketakutan. Ia mencoba meminta maaf pada Maryam agar Maryam tak membunuhnya. Tak berapa lama setelah itu Yuda tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Ia mencoba menghentikan Maryam agar Maryam tak lagi membunuh semua orang. Lalu Yuda mulai mengatakan
Dirinya tahu kalau Maryam sebenarnya belum mati. Selama ini Maryam berhasil lolos dari maut dan bersembunyi di sebuah rumah tepi sungai dan mulai merencanakan untuk balas dendam. Setelah mengetahui hal itu, Roy lalu meminta maaf pada Maryam dengan mengatakan ketika saat itu ia tahu kalau Maryam berselingkuh dengan Yuda, membuatnya tidak bisa menahan diri dan menyuruh Ozzy untuk membunuh mereka berdua. Namun Yuda mengatakan kepadanya kalau ia dan Maryam tidak ada hubungan apa-apa. Maryam selalu menjaga perasaannya pada Roy, bahkan dia tidak pernah sedikit pun berpikir untuk berselingkuh. Roy pun yang mendengar hal itu terlihat merasa sangat bersalah dan meminta maaf pada Maryam yang terlihat mulai luluh dan mencoba memaafkannya. Namun di belakang mereka semua tak menyadari di mana anak buah Cotton yang ternyata belum tewas memukul Yuda dari belakang tepat di kepalanya. Setelah anak buah Cotton benar-benar tewas, di mana sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Maafin aku, Maryam. Ayo. Bangsat! Anjing! Kejadian itu terjadi begitu cepat. Yuda hanya bisa meratapi kesedihannya ketika mengetahui wanita yang sesungguhnya benar-benar ia cintai tersebut kini telah benar-benar tewas di pangkuannya. Dengan terpaksa ia melepaskan jasad Maryam ke sungai, lalu dengan pasrah menyerahkan diri ke polisi. Film pun dinyatakan berakhir ketika Cotton yang sedang mengurus sertifikat rumah Maryam untuk dipindah namakan atas namanya, tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh arwah Maryam.